Rahasia di balik sorban dan jubah Arab bukan sekedar gaya, ini fungsinya. Pernahkah Anda membayangkan berdiri di tengah hamparan padang pasir yang tak bertepi, di bawah terik matahari yang suhunya bisa menembus 50 derajat Celcius, di tempat di mana sejauh mata memandang hanya ada fata morgana dan debu yang berterbangan, manusia dipaksa untuk berpikir keras agar bisa bertahan hidup. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa penduduk Arab di zaman Rasulullah hingga saat ini justru memilih pakaian yang terlihat berat? Mereka memakai sorban yang berlapis-lapis, lilitan kain yang tebal, hingga jubah panjang yang menjuntai menutupi kaki. Bagi mata orang modern yang terbiasa dengan kaos oblong dan celana pendek, pakaian ini sekilas terlihat gerah dan tidak praktis. Namun, benarkah demikian? Ternyata di balik setiap lipatan kain tersebut, tersimpan evolusi kecerdasan manusia yang luar biasa. Pakaian ini bukan hanya soal tradisi atau gaya busana semata. Pakaian ini adalah perpaduan antara teknologi survival kuno, kearifan lokal, dan filosofi spiritual yang sangat mendalam. Hari ini, kita tidak hanya akan membahas sejarah, tapi kita akan membedah rahasia di balik lilitan sorban dan jubah Arab yang ternyata adalah alat survival yang canggih, sekaligus pengingat abadi akan kematian yang dibawa kemanapun mereka pergi. Mari kita mulai dari bagian yang paling ikonik, yaitu kepala. Sorban atau dalam istilah Arab disebut sebagai imamah. Jika kita membuka lilitan sorban seorang pria Arab, kita akan terkejut menemukan fakta bahwa panjang kainnya bisa mencapai 5 hingga 7 meter, bahkan ada yang lebih. Pertanyaan besarnya, untuk apa kain sepanjang itu dililitkan di kepala? Rahasia pertama adalah fungsi sebagai isolator panas. Di gurun pasir, musuh utama manusia bukanlah rasa haus saja, melainkan heat stroke atau serangan panas yang bisa mematikan syaraf otak. Matahari gurun tidak hanya membakar kulit, tapi bisa memanggang kepala jika dibiarkan terbuka. Lilitan kain sorban yang berlapis-lapis menciptakan sebuah mekanisme yang mirip dengan struktur dinding termos. Di antara lipatan-lipatan kain tersebut, terdapat rongga-rongga udara yang berfungsi sebagai isolator. Udara panas dari luar tertahan di lapisan terluar kain, sementara udara di lapisan terdalam yang bersentuhan dengan kulit tetap stabil dan sejuk. Ini adalah sistem pendingin alami atau AC statis yang membuat suhu di dalam sorban bisa selisih 10 hingga 15 derajat lebih rendah dibandingkan suhu udara di luar. Selain melindungi dari panas, sorban adalah masker filter yang sangat efektif. Di gurun pasir, badai debu bisa datang secara tiba-tiba tanpa peringatan. Debu halus gurun bisa merusak paru-paru dalam hitungan menit jika terhirup. Disinilah fungsi sisa kain sorban yang menjuntai di bahu, yang sering disebut azabah. Ketika badai pasir datang, pria Arab akan menarik ujung kain tersebut untuk menutupi hidung dan mulut mereka. Serat kain yang rapat namun tetap memungkinkan udara masuk, bertindak sebagai filter udara alami memastikan mereka tetap bisa bernafas di tengah kepungan debu. Tak berhenti di situ, dalam keadaan darurat air, sorban yang panjang sering digunakan sebagai tali timba. Saat menemukan sumur di tengah padang pasir namun tidak ada tali, lilitan sorban dilepas untuk mengikat wadah air dan menjangkaunya ke dasar sumur. Inilah kecerdasan survival yang mungkin jarang kita bayangkan di zaman serba praktis ini. Setelah memahami rahasia di kepala, mari kita turun ke badan. Mengapa jubah atau gamis top dibuat sangat longgar, tidak membentuk tubuh dan menjuntai hingga mata kaki? Tentu ada alasan syariat yang utama, yaitu menutup aurat dengan sempurna tanpa melihatkan lekuk tubuh, yang merupakan prinsip dasar kesopanan dalam Islam. Namun secara sains fisika, ada alasan yang sangat cerdas di balik desain tersebut. Pakaian yang longgar dan lebar menciptakan apa yang disebut sebagai efek pompa udara. Bayangkan ketika seseorang berjalan dengan jubah yang lebar, setiap langkah kaki akan menyebabkan kain jubah bergerak maju mundur, dan gerakan ini secara otomatis memompa udara di dalam jubah. Udara panas yang terjebak sekitar kulit akan terdorong keluar melalui celah leher atau kerah, sementara udara yang lebih segar akan tersedot masuk dari bagian bawah jubah. Ini menciptakan aliran udara kontinu yang mendinginkan tubuh secara konstan. Sebaliknya, memakai pakaian ketat seperti kaos atau jeans di tengah gurun justru akan membuat keringat terjebak antara kulit dan kain, menyebabkan suhu tubuh naik dengan cepat dan memicu dehidrasi yang mematikan. Kemudian perhatikan warnanya.
Mengapa warna putih begitu mendominasi? Ini bukan sekedar masalah selera. Secara optik, warna putih memiliki kemampuan memantulkan radiasi sinar UV paling tinggi. Sinar matahari yang mengenai kain putih akan dipantulkan kembali sehingga panasnya tidak terserap ke dalam tubuh. Sementara warna gelap seperti hitam justru menyerap panas. Meskipun di beberapa daerah ada yang memakai warna gelap, biasanya kainnya dibuat sangat tipis atau berlapis-lapis untuk tetap menjaga sirkulasi udara. Putih tetap menjadi raja di gurun pasir karena ia menjaga pemakainya tetap sejuk di bawah terik matahari yang menyengat. Namun sahabat, bagi seorang muslim, pakaian bukanlah sekedar alat untuk mengakali alam. Ada dimensi spiritual yang jauh lebih tinggi di setiap helai kain yang dikenakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sorban adalah pembeda antara orang beriman dengan orang musyrik pada masanya. Sorban melambangkan kemuliaan, harga diri, dan kewibawaan seorang lelaki muslim. Namun ada satu fakta sejarah yang paling menggetarkan hati dan seringkali membuat kita merenung. Bagi para musafir atau pengembara zaman dulu yang harus menempuh perjalanan ribuan kilometer, melintasi gurun yang sunyi dan berbahaya, sorban adalah persiapan kematian. Coba bayangkan, jika seorang pengembara meninggal di tengah perjalanan yang jauh dari pemukiman, di mana tidak ada toko kain dan tidak ada orang yang bisa menolong, bagaimana jenazahnya akan diperlakukan? Disinilah fungsi panjang sorban yang 5 hingga 7 meter itu menjadi krusial. Kain sorban tersebut sengaja disiapkan dalam keadaan bersih, agar jika maut menjemput di tengah jalan, kain itulah yang akan dilepas oleh rekan perjalanannya untuk mengafani jenazahnya dengan layak. Artinya, setiap kali seorang pria melilitkan sorban di kepalanya, dia sebenarnya sedang diingatkan bahwa maut sedang melilit kepalanya. Dia membawa pakaian terakhirnya kemanapun dia pergi. Ini adalah filosofi dzikrul maut atau pengingat kematian yang paling nyata. Memakai sorban bukan untuk pamer kegagahan, melainkan bentuk kepasrahan bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat dan kita harus selalu siap jika tiba-tiba dipanggil pulang oleh Sang Pencipta. Pakaian ini mendidik pemakainya untuk tidak sombong, karena apa yang ia banggakan di kepala, suatu hari nanti akan membungkus seluruh tubuhnya saat dia masuk ke dalam tanah. Inilah rahasia mengapa banyak ulama dan orang-orang soleh sangat menjaga pemakaian sorban mereka, karena ada rasa ketundukan yang mendalam di setiap lilitannya. Menariknya, kecerdasan berpakaian ini tidak berhenti di tanah Arab. Ketika Islam masuk ke Nusantara, prinsip-prinsip ini beradaptasi dengan budaya lokal kita. Jika di Arab ada sorban yang panjang, di Indonesia kita mengenal peci atau kopiah. Jika di Arab ada jubah yang lebar, di Indonesia kita mengenal sarung. Meski bentuknya berbeda, ruhnya tetap sama. Sarung memberikan sirkulasi udara yang luar biasa untuk iklim tropis Indonesia yang lembab, mirip dengan fungsi jubah di gurun pasir. Peci menjadi simbol wibawa dan identitas muslim yang rapi. Keduanya membuktikan bahwa Islam tidak pernah kaku. Islam mengajarkan umatnya untuk berpakaian dengan fungsi yang cerdas, tetap menjaga kesehatan tubuh, menjaga wibawa namun tetap berpegang teguh pada koridor syariat. Sahabat sekalian, dari pembahasan panjang kita hari ini, kita belajar bahwa apa yang diwariskan oleh budaya Islam dan tradisi masa lalu bukanlah sesuatu yang kosong. Ada perpaduan antara kecerdasan logika, sains bertahan hidup, dan ketaatan yang tulus pada Sang Pencipta. Berpakaian bagi kita bukan sekedar mengikuti tren mode yang berubah setiap musim. Pakaian adalah cara kita menjaga amanah tubuh yang diberikan Allah, cara kita menunjukkan identitas sebagai hambanya, dan pengingat yang paling jujur tentang rumah masa depan kita di akhirat kelak. Bagaimana menurut Anda? Apakah fakta tentang sorban yang berfungsi sebagai kain kafan darurat ini baru Anda ketahui hari ini? Atau mungkin Anda memiliki pengalaman unik atau cerita turun-temurun tentang filosofi pakaian Islami di daerah Anda? Mari kita berdiskusi dengan sehat di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk klik tombol like jika video ini memberikan wawasan baru bagi Anda, dan bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat agar manfaatnya semakin luas. Subscribe channel untuk terus mendapatkan konten-konten edukasi Islami yang mendalam, inspiratif, dan menyejukkan hati. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga kita semua selalu dibimbing untuk menjaga aurat dan perilaku kita sesuai dengan ridhonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.